lagi sama Ibun sama Faza. Hari ini Selasa tanggal 19 Juli, Faza libur sekolah. Harusnya masuk sekolah hari ini. Dan tadi pagi juga udah mandi, udah pakai seragam. Terus ternyata pas ngecek email hari ini sekolah diliburin. Soalnya halo. Soalnya ada risiko banjir. Nah, tujuan video hari ini adalah untuk menjelaskan barang-barang apa aja sih yang Faza dapat dari sekolahnya dia. Barang-barang apa aja yang biasanya Faza bawa ke sekolah. Kalau untuk sekolah TK itu di Jepang terbagi dua, ada sekolah swasta sama sekolah negeri. Biasanya kalau sekolah swasta itu pakai seragam untuk TK, tapi kalau untuk sekolah negeri biasanya bajunya bebas gitu. Nah, berhubung Faza itu sekolahnya swasta, jadi dia diberikan seragam oleh sekolahnya, dimana seragam ini harus dibeli dulu oleh orang tua. Nah, pas Faza masuk kemarin, orang tua itu dikasih form untuk pemesanan baju sekolah. Sebelum isi formnya, jadi semua orang tua sama anak-anak itu dikumpulkan di dalam satu hall, dimana ada bagian-bagian untuk mencoba seragamnya gitu. Sekarang gue akan coba menjelaskan tentang seragam-seragam yang dikasih oleh sekolahnya Faza. Pertama adalah seragam yang wajib dipakai setiap harinya, yaitu celana kotak-kotak ini, celana pendek. Nih, di sini celananya ada kantongnya. Biasanya di kantong ini musim panas biasa diisi sama handuk kecil untuk mengelap keringat. Pasangannya di celana ini untuk musim panas adalah kaos pendek yang seperti ini berwarna putih. Diwajibkan pakai name tag yang ditulisin namanya Faza Muhammado Faza Hideyuki. Di sini nama Faza ditulis dan bentuknya adalah ringgo atau apel. Jadi kalau kelas Faza pakainya bentuk ringgo. Ada juga dari kelas lain bentuknya beda-beda dan warnanya juga beda-beda. Seragamnya dia punya label yang kita bisa tulis nama. Di sini adalah namanya, di sini tulis Faza. Ya, Faza juga ada. Oh iya, Faza pakai. Seragam celananya juga nih ada. Nah, di sini kalau untuk celananya lebih besar lagi, tulisannya di sini nama Faza. Faza juga dikasih dua topi, warna biru dan warna hitam. Warna biru dipakai saat musim panas, sedangkan warna hitam dipakai saat musim-musim lainnya di luar musim panas. Di sini juga ada keterangan namanya juga tuh sama. Terus di sini ada badge sekolahnya Faza. Di sini juga ada namanya sama. Karena sekarang lagi musim panas, Faza pakainya yang warna biru. Wajibkan juga menggunakan dasi kupu-kupu ini. Pakainya juga gampang, tinggal diceprekin gitu aja. Untuk seragam musim dingin, tentu aja pakai kaos polo yang lengannya panjang. Tetap menggunakan celana pendek ini, tapi menggunakan kaos kaki yang panjang gitu sampai hampir ke lutut. Dan pakai jas seperti ini. Nah, di jas juga ada label untuk penamaan. Di sini nih ada name Faza. Tentu saja label apel yang tadi ada nama Fazanya harus dipindahkan ke sini dan dia harus menggunakan topi yang berwarna hitam. Jadi gue beli satu baju lagi, baju polo yang berwarna putih di tempat pembelian baju anak-anak. Di situ ada dijual kaos polo seperti ini untuk mengganti baju sekolahnya. Karena sekolah juga tidak mewajibkan bajunya harus dibeli dari sekolah, yang penting udah punya satu. Tapi untuk menggantinya bisa menggunakan baju yang serupa kayak gini. Ada juga baju lain seperti baju olahraga. Nah, baju olahraga juga ada dua, yaitu untuk summer dan untuk winter. Untuk musim dingin pakai baju yang panjang seperti ini. Untuk baju olahraganya berwarna biru docker. Lagi-lagi di sini ada untuk penamaannya. Untuk label namanya di dalam ada ini. Sebenarnya ada celananya, celana panjangnya, tapi kemarin gue taruh di sekolahnya Faza. Jadi saat ini lagi nggak ada di rumah untuk pasangannya. Untuk selama musim panas, Faza menggunakan baju olahraga yang pendek, kayak lengan pendek berwarna putih ini. Dan di belakangnya ada tulisan sekolah Faza, Seijo Kindergarten. Dan untuk penamaannya berbeda dari seragam-seragam lain, baju ini harus dinamai seperti ini. Kalau di Jepang itu
di toko khusus anak-anak mereka menyediakan label-label penamaan yang harus dipasang di seragam. Nah, khusus untuk label yang seperti ini, gue kemarin beli label khusus yang bisa menempel ke baju dengan cara disetrika. Bentuknya kayak gini nih. Nah, setelah digunting sesuai dengan ukuran yang diwajibkan sama sekolah, setelah itu sama gue dipasang dulu di sini, terus gue setrika selama beberapa saat sesuai instruksi dan dia akan menempel kayak gini. Tuh. Ini bukan dijahit tapi hanya disetrika aja. Jadi ini celana pendek pasangan dari baju olahraga yang tadi, yang pendek ini. Pasangannya adalah celana pendek ini untuk olahraga. Lagi-lagi dia punya kantong 2 dan lagi-lagi ada penamaannya di sini. Penulisan namanya pun menggunakan pulpen khusus untuk nama. Jadi di sini gue punya 2 pulpen warna hitam dan pulpen warna putih. Kenapa ada putih juga? Ini untuk menamai kaos kakinya Faza. Jadi kaos kaki Faza itu wajib berwarna biru dongker. Dan agar bisa terlihat namanya harus menggunakan pulpen yang tintanya berwarna putih kayak gini. Ini baju khusus untuk kelas mewarnai atau menggunakan cat. Jadi biasanya di sekolah itu Faza akan memakai double gitu. Selain dia pakai seragam, misalnya hari Jumat biasanya itu mereka akan bermain dengan cat air. Jadi mereka menggunakan baju ini khusus ketika sedang mewarnai dengan cat air. Dan untuk penamaannya di sini sama kayak baju olahraga tadi. Nah, setiap hari Senin Faza itu wajib membawa tas yang diberikan oleh sekolah yang bergambar gajah kayak gini, dan juga ada nama Fazanya dan nama kelasnya di sini. Tas ini berisikan beberapa barang yang akan disimpan di loker Faza di kelas. Dan biasanya pas hari Jumat akan dikembalikan kepada orang tua agar barang-barang yang ada di dalamnya ini dicuci di rumah dan nanti dibawa lagi pas hari Senin. Yang pertama isinya adalah baju untuk mewarnai yang tadi, yang ini. Terus yang kedua adalah topi berwarna merah kayak gini. Nah, ini. Di sini juga ada nama Faza dan nama kelasnya Faza. Jadi pas sampai di kelas, Faza akan mengganti topi yang dia pakai dari rumah. Misalnya kalau Summer pakai topi yang biru ini, diganti oleh topi yang merah ini. Jadi topi ini akan selalu dipakai oleh Faza selama dia berada di lingkungan sekolahnya, biar nggak panas. Apalagi sekarang lagi musim panas kan, dia ada kerahnya dan juga ada belakangnya kayak gini. Ini selanjutnya adalah sepatu khusus di sekolah. Jadi selain topi khusus di sekolah, ada juga sepatu khusus di sekolah. Nah, sepatunya pun seragam. Sekolah Faza itu ada peraturan untuk anak-anak yang cowok, dia harus menggunakan sepatu yang berwarna putih ini dan bawahnya berwarna biru. Di sini harus ditulisin namanya kayak gitu. Dan nggak boleh ada pola-pola kayak gambar di sini atau gambar di sini, nggak boleh, harus polos aja seperti ini. Selanjutnya gue akan coba ngejelasin barang-barang apa aja yang biasanya ada di dalam tas sekolahnya Faza. Sebagai informasi, lagi-lagi tas sekolahnya Faza itu harus seragam dengan teman-teman yang lain. Jadi ini adalah tas yang dikasih dari sekolah dan semua murid harus sama. Nah, kalau untuk tas namanya di bawah ada label namanya dan kelasnya. Untuk tasnya berwarna coklat dan motifnya juga mirip sama motif dari celananya Faza yang dipakai Senin sampai Jumat itu. Ini kita buka dulu di dalamnya kayak gini. Untuk besarnya, nah biasanya di dalam tasnya Faza itu yang pertama yang harus dimasukin adalah gelas. Jadi gelas ini berfungsi buat kumur-kumur di sekolah. Setiap habis makan siang, Faza dan teman-temannya harus berkumur-kumur di wastafel yang telah disediakan di sekolah. Nah, tas kecil kedua isinya adalah kotak bekal. Nah, berhubung Faza itu suka banget sama Thomas dan teman-temannya, jadi gue sama suami itu membeli barang-barang dia yang gambarnya Thomas semua. Nah, di tempat bekalnya Faza pertama ada sumpit Thomas. Jadi untuk di sekolahnya Faza, semua murid itu wajib belajar menggunakan sumpit. Dan sumpitnya di sini juga bukan sumpit yang biasa, yang dipakai biasa, tapi sumpit untuk belajar. Kayak gini bentuk sumpitnya. Dan lagi-lagi ada Thomasnya. Nah, sumpit ini ada tempatnya, dimasukkan ke tempat sumpit. Terus ada
kotak bekal makanan. Lagi-lagi Thomas juga. Di sini gue biasanya pakai ini untuk membawa makanan Faza. Di sini untuk nasi atau mie gitu. Terus ada handuk kecil gitu ya. Jadi fungsinya ini tuh buat sebagai alas ketika makan dan juga buat mengelap meja. Kalau misalnya ada makanan yang tumpah, biasanya Faza harus mengelap sendiri menggunakan lap ini yang dibawa dari rumah. Ini nggak disediakan sekolah, jadi setiap orang tua wajib menyediakan untuk anaknya masing-masing. Ini adalah tempat masker. Jadi Faza itu kadang masker yang dia pakai kadang suka basah ataupun suka terlepas kotor, jadinya harus diganti. Nah di sini gue ngebawain masker di kotak masker ini. Biasanya gue bawa 2, tapi ini baru ada 1, nanti gue isi lagi 1 lagi. Terus mari kita lihat di bagian depannya ada apa. Ini bisa dibukanya kayak gini. Nah ini adalah buku absennya Faza dan buku laporan dari sekolah ke orang tua gitu. Jadi ini adalah buku yang penting dan harus dibawa setiap mau berangkat ke sekolah. Di sini ada kalendernya, sama senseinya Faza tuh dikasih stiker. Jadi kayak misalnya Faza masuk ke sekolah pada hari itu dikasih stiker sama senseinya di setiap harinya. Di sini juga ada form yang wajib diisi setiap mau berangkat ke sekolah. Jadi emang dari semenjak adanya corona di sekolah Faza itu anak-anaknya wajib mengisi form ini setiap mau berangkat. Pertama di atasnya ada nama kelas, terus ada nama muridnya siapa, terus juga di bawahnya ini ada iya atau tidak gitu. Di sini iya atau tidak. Kenapa ini dicoret? Karena kemarin itu lagi libur di Jepang, jadi sama senseinya dicoret 1 hari. Di sini kayak ada kondisi-kondisi terkait dengan batuk pilek atau corona gitu. Misalnya apakah si anaknya itu batuk, apakah si anaknya itu ada radang, pilek atau ingusan kayak gitu. Dan di sini juga harus ukur temperaturnya tuh, ada derajat Celciusnya. Jadi berapa temperatur Faza ketika berangkat ke sekolah. Dan karena sekarang musim panas ada namanya dorongko asobi. Dorongko asobi itu adalah bermain pasir. Jadi di sekolah Faza bagian outdoornya itu ada arena untuk bermain pasir, dan selama musim panas biasanya ada kegiatan bermain pasir yang dicampur dengan air, jadi kayak main lumpur gitu. Dan di sini adalah izin dari orang tua, misalnya untuk hari ini apakah boleh atau tidak bermain dorongko asobi tadi kayak gitu. Dan biasanya di bawah ini nanti ada cap dari senseinya. Faza juga biasanya akan membawa air minum sendiri dari rumah. Nah air minum yang dibolehin untuk dibawa ke sekolah itu cuma 2, yaitu air putih atau ocha. Nah Faza itu kurang suka sama ocha, jadi biasanya gue bawain air putih ditambah sama es batu yang banyak biar tetap dingin gitu. Selanjutnya gue akan menjelaskan barang-barang apa aja yang Faza pernah bawa ke rumah atau hasil karya Faza yang dibikin di sekolah. Pertama yaitu ada buku kayak gini. Buku ini dikasih tiap bulan ke setiap anak di sekolahnya Faza. Jadi isi dari buku ini tuh adalah buku cerita, terus buku ceritanya juga kayak gini tuh yang ringan-ringan. Ada tentang topik-topik lain kayak misalnya gimana kalau misalnya mau ke dokter tapi pakai kisah-kisah kayak gini. Nah terus ada beberapa karya yang Faza pernah bikin di sekolahnya dan dibawa pulang ke rumah. Karya pertama dia itu adalah gambar ini. Nah ini pas ditanya Faza ini gambar apa? Terus katanya dia gambar Faza dan Ibu. Mungkin dia ada mata dan ada mukanya. Terus selanjutnya juga ada ini, dia bikin kelinci. Di sini ada mata, ada mulutnya, dan ini ada sikat giginya. Jadi mungkin dia lagi belajar menyikat gigi yang benar di sekolah kayak gimana. Terakhir ini yang paling baru, ada gantungan kayak gini yang bisa digantung. Gambarnya atasnya ikan, itu pasti dari sekolah. Faza mungkin gambar bawahnya aja, lagi ngewarnain aja nih, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna coklat. Ini semua dibawa pulang ke rumah. Dan karena ini karya Faza, jadi ya gue simpan. Mau kayak gimana juga bentuknya pasti disimpan sama orang tua.
Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Dan mungkin kalau misalnya ada ide atau pertanyaan tentang topik-topik yang menarik untuk dibahas di vlog, bisa langsung di komentar. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.